Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Allahumma ij'alna mimman ittaba'a hudar rasul sallallahu alaihi wasallam wa walah. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma sallimna li Ramadan. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa kita di pekan keempat ya, istiqomah mengkaji kitab hadis yang luar biasa ya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Namun di kesempatan kali ini karena kita mau kedatangan tamu istimewa Pak, insyaallah kurang dari sepekan ya, yaitu Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Maka ya selayaknya lah ketika kita kedatangan tamu mulia, kita menyambutnya dengan persiapan-persiapan. Salah satunya adalah membekali diri dengan ilmu, agar kemudian ketika Ramadan itu datang kita bisa memaksimalkannya, kita bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita, sehingga kita semua termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Maka ya kita kaji Pak bersama-sama, bekal apa saja sih dalam menyambut tamu mulia ini, yaitu Ramadan. Sebagai pengantar, kita mulai dengan hadis sahih para jamaah, riwayat Imam Ahmad dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, lamma hadara Ramadanu, ketika Ramadan hadir atau datang, berarti Ramadannya sudah datang tuh Pak, di awal-awal Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis ini muncul ketika Ramadan datang. Apa yang Rasul nasihatkan dalam hadisnya? Beliau mulai dengan kalimat qad ja'akum Ramadan. Telah datang pada kalian bulan Ramadan.
Jadi ngingetin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai para sahabat, Ramadan sudah datang. Kenapa perlu diingetin para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Karena banyak orang yang tahu bahwa bulan itu bulan Ramadan, tapi nggak ingat kalau Ramadan itu istimewa. Banyak orang tahu bahwa bulan Ramadan datang, tahu bulan ini bulan Ramadan misalkan, tapi nggak ingat, Pak, lupa kalau Ramadan ini istimewa. Apa buktinya bahwa Ramadan itu dilupakan sebagai bulan istimewa? Tidak sedikit yang kemudian umat Rasulullah sibuk dengan urusan dunia, tidak maksimal di bulan Ramadan. Maka Rasul mengingatkan para sahabat, Ramadan sudah datang. Tahu sih Pak sahabat kalau Ramadan itu sudah datang, tapi Rasul ingatkan tujuannya agar ingat akan kemuliaan bulan Ramadan. Maka Rasul lanjutkan dengan kalimat berikutnya, yaitu syahrun mubarak. Syahr itu bulan, mubarak itu kan isim maf'ul dari kata baraka, yubariku, mubarakun, yang diberkahi. Apa sih makna diberkahi para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Kalau secara bahasa, berkah itu artinya an-nama wa ziyadah. Ini ada dalam kitab Lisanul Arab. Nambah dan numbuh, atau numbuh dan nambah. Kecil tapi bertumbuh menjadi besar. Sedikit bertambah menjadi banyak. Itu namanya berkah, barokah. Dalam kitab At-Taswir An-Nabawi dikatakan bahwa di antara tafsir Syahrul Mubarak atau penjelasan Syahrul Mubarak, yaitu bulan Ramadan ini disebut bulan Mubarak, bulan penuh berkah, yang amal sekecil apapun pahalanya banyak. Nah, maka tadi saya katakan banyak orang tahu ini bulan Ramadan, tapi lupa kalau Ramadan itu bulan istimewa. Sehingga dia lupa kalau Ramadan itu salah satu keistimewaannya adalah amal soleh di bulan tersebut. Sekecil apapun kalau Allah terima, maka amal soleh itu pahalanya jadi banyak. Kalau kata orang-orang dulu, ya para guru, para kiai, para ustadz bilang panen pahala yang nggak didapat di bulan lain. Yang lupa di otaknya pengen pahala apa pengen THR, Pak? Pengen THR, kan gitu. Yang lupa akan keistimewaan Ramadan, di pikirannya cuman ada bagaimana biar bisa mudik, terus uangnya banyak. Sehingga Ramadan itu diisi dari tanggal 1 sampai akhir. Ya, dengan kegiatan-kegiatan duniawiyah, sampai kemudian untuk hal-hal yang menambah kemuliaan kita di bulan Ramadan aja ditinggalin. Sholat tarawih nggak pernah muncul, apalagi qiyamul lail, baca Quran sebulan nggak
nggak pernah dibaca, sibuk dengan pekerjaan, lembur terus. Puasa sih puasa, kan kewajibannya di bulan Ramadan itu cuma 3 ya Pak, setahu saya. Tolong dikoreksi, ditambahin Pak kalau ada lagi. 1, sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, zakat fitrah. Kalau zakat mal kan bagi yang kewajiban, tidak semuanya orang wajib zakat. Tapi di luar itu kan banyak ibadah yang membuat kita mulia. Ada baca Quran, ada sholat sunnah, ada sodaqoh, dan ada ibadah-ibadah yang lainnya termasuk thalabul ilm, mencari ilmu. Nah, tetapi ibadah-ibadah ini dilupakan bukan karena tidak tahu ini panen pahala, bukan tidak tahu karena ini bulan Ramadan, tapi tidak ingat Pak, kalah dengan mikirin yang lain kalau bulan ini syahrun mubarak. Maksudnya bulan ini itu bulan Ramadan. Ya walaupun kalau sekarang masih Sya'ban. Nah, sehingga fenomena yang muncul di Ramadan itu ya aktivitas duniawi ya. Walaupun tidak kemudian menafikan aktivitas dunia bisa menjadi pahala. Seperti itu. Jadi Rasul ingetin ke kita semua dengan kalimat syahrun mubarak, bulan penuh berkah atau yang diberkahi, yang maknanya ibadah walaupun sedikit pahalanya banyak. Nah, ini juga sekaligus pengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak usah khawatir Pak, akan kemudian kalau kita sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan nggak dapat banyak. Bisa difahami nggak Pak? Sebab orang yang khawatir tidak dapat banyak akan hanya ngejar banyaknya saja, tanpa mikirin amal soleh itu diterima atau enggak. Dan ini ada. Jadi prinsipnya adalah fastabiqul khairat. Tidak salah sih prinsipnya. Berlomba-lomba dalam kebaikan, baca Quran banyak, segala macam. Cuman tidak dipikirkan gara-gara ngejar banyak ini, bagaimana agar amal itu diterima di sisi Allah. Sehingga banyak, tapi kalau ternyata tidak diterima kan nggak punya nilai. Jangankan ngarep dilipatkan, dibanyakkan. Problemnya adalah amalnya tidak diterima. Maka dibutuhkan perhatian sebelum banyak, yaitu bagaimana agar setiap amal di bulan Ramadan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muter-muter nggak Pak bahasanya Pak? Nah, saya sederhanakan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cerita, wahai umatku, bulan Ramadan ini bulan penuh berkah, yang maknanya adalah walaupun sedikit nggak usah khawatir pahalanya sedikit, akan menjadi banyak. Maka seolah-olah mengisyaratkan yang penting kalian diterima dulu deh amalnya, jangan mikirin banyak.
Nanti Allah yang banyak. Jangan sampai ngejar banyak terus enggak diterima. Jazakallah khairan. Bisa dipahami enggak para jamaah? Nah, maka dibutuhkan bagaimana cara-cara agar amal itu diterima. Salah satunya beramal solehlah yang thayyib. Ramadan lalu ini sudah pernah saya bahas amal thayyib ini pas ceramah tarawih. Cuman ya mudah-mudahan masih sekedar mengingatkan kembali kalau masih ingat. Dan kemudian syukur-syukur tidak hanya thayyib, tapi amalnya hasan. Ihsan dalam beramal. Jadi sebelum ngejar banyak, dua ini dikejar di setiap amal kita. Satu, tibul amal, ketoyiban sebuah amal. Yang kedua adalah ihsanul amal, yaitu keihsanan sebuah amal. Karena amal ini yang kemudian dua ini yang dijanjikan Allah diterima. Seperti itu. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu amal soleh yang thayyib. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini hadisnya sebenarnya panjang, potongan hadis. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang thayyib, tidak akan pernah menerima amal soleh kecuali yang thayyib. Berarti amal soleh itu kan ada yang thayyib, ada yang khabis. Itulah pemahamannya. Yang thayyib diterima, yang khabis ditolak. Kayak makanan, Pak. Makanan itu, makanan halal itu tidak semuanya thayyib, ada yang khabis. Makanya Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan, tapi tidak cuman halal, thayyib. Halalan thayyib. Apa sih contohnya makanan halal yang enggak thayyib? Kangkung misalkan. Kangkung ini kan dari sudut manapun ya, zatnya ulama sepakat karena dia tumbuh-tumbuhan yang enggak beracun dan enggak memabukkan, kangkung ini halal. Kan tumbuh-tumbuhan itu bisa haram. Yang pertama kalau beracun, yang kedua kalau memabukkan. Seperti itu. Nah, kangkung ini ngeracuni menjadi racun tidak, terus kemudian kangkung ini memabukkan juga enggak. Nah, maka ulama sepakat kangkung ini zatnya halal, kecuali caranya salah. Caranya salah itu misalkan kangkungnya dapat nyuri dari tetangga, yaitu jadi haram bukan karena haram kangkungnya, tetapi haram karena prosesnya. Seperti itu. Tapi kalau kaki kita lagi bengkak karena asam urat tinggi, terus makan kangkung, halal sih, tapi enggak thayyib, karena akan menyebabkan asam urat kita tambah tinggi katanya, Pak. Saya juga nggak tahu benar nggak. Artinya makanan semacam ini halal tapi nggak thayyib. Nah, Allah perintahkannya makan itu yang halal lagi thayyib. Nah, ini ada bercandaan ini para jamaah. Jadi ada nenek-nenek sama kakek-kakek berdiskusi, Pak. Kata nenek-neneknya, kayak saya ini kan istrimu ya. Jadi biar bagaimanapun saya ini halal buat kakek.
Dijawab Pak sama kakek-kakeknya, iya nenek ini halal bagi saya, istri saya, tapi nggak toyib katanya Pak. Nah, artinya gini, tidak semua yang halal toyib, tidak semua yang soleh toyib. Terus bagaimana agar amal soleh itu toyib? Dijelaskan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini karya Imam Ibnu Rajab. Amal soleh toyib itu amal soleh yang bebas dari perusak amal. Nah, perusak amalnya apa? Satu, mukhalafatuhu fi syar'i, tidak sesuai aturan syariat Islam. Yang kedua, fasadu niyati, niatnya rusak. Saya cerita sedikit ya Pak. Kita ini beramal kan posisi kita di dua hal. Posisi bareng-bareng kayak gini berarti amal jama'i. Ada posisi sendirian di dalam kamar Pak, namanya amal fardi. Biasanya kalau amal jama'i itu yang dikhawatirkan yang rusak niatnya. Kalau amalnya mah khusyuk-khusyuk, sodakoh aja Pak ya. Kalau berjamaah di lelang itu mau sodakoh sedikit tuh malu, pengennya yang banyak. Seperti itu, semangat berlomba-lomba. Sehingga kalau kemudian ada donasi apa, terkumpullah sekian juta. Kenapa? Amal jama'i. Jadi antara yang dikasih di hadapan umum dengan yang dikasih di kotak masjid nggak ada yang tahu itu biasanya nilainya beda. Kalau yang nggak ada yang tahu dikit-dikit aja, 1.000, 5.000, 10.000. Tapi kalau yang diumumin 100.000, 1 juta gitu. Kalau berjamaah kayak gini, jadi imam Pak, bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, pelan, berusaha fasih, makhrajnya betul. Tapi kalau pas sholat sendirian di dalam rumah, kadang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kualitasnya turun. Nah, maka biasanya rusaknya kalau amal berjamaah itu disalah niat. Pengen dipuji orang, pengen diakui orang. Para jamaah, alhamdulillah, ada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyumbang masjid kita ini sebesar 50 juta. Nggak mau disebut namanya, tapi rumahnya yang warna biru tuh di depan masjid, kan itu sama aja. Atau kemudian hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, terus kemudian coret-coret itu, tahu nggak hamba Allahnya saya tuh. Biar ikhlas kemudian nggak saya sebutin hamba Allah saja. Kan itu sama saja. Jadi kadang di amal jama'i itu rusaknya di niat. Pengen pujian, tapi di amal fardi Pak, amal sendiri. Sholat yang kalau berjamaah khusyuk, kalau sendirian bisa buru-buru. Sodako yang biasanya banyak, kalau sendirian nyelipinnya 1.000, 2.000. Baca Quran yang biasanya fasih, kalau pakai mic, kalau sendirian, wah cepatnya minta ampun. Maka Rasul ingatkan dalam hadis sahih, ittaqillah haitsuma kunta. Munculkan ketakwaan kepada Allah dikala bersama-sama ataupun dikala sendirian. Jadi kalau bersama-sama
hati-hatilah dengan isi hati. Karena isi hati walaupun ngumpul kayak gini nggak terlihat, nggak terdengar. Nah kita ngumpul, duduk, rapi, gini, taklim, kan nggak tahu isi hati kita bagaimana. Walaupun majelisnya sama. Maka benahi isi hatinya agar amal solehnya tidak jadi amal khabis. Kalau sendirian, benahi cara beribadahnya agar sesuai syariat, biar amalnya jadi amal yang Karena agak susah kalau amal sendirian terus khusyuk, fasih, baca Qur'annya. Mau pengen pujiannya pujian siapa? Nggak ada yang tahu. Seperti itu. Maka kemudian para jamaah, dua hal ini penting bagi kita. Sebab kata Rasul dalam hadis sahih, Allah tidak menerima amal walaupun sah secara syariah kecuali amal soleh itu Apa sih contoh rusaknya amal dari sisi pengerjaan? Misalkan amal solehnya, amal soleh baca Quran, misal baca Quran itu kan diatur sama Allah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila niswahu awin qusminhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartil. Jadi kata Allah, wahai hambaku, ngomongnya sih ke Rasulullah, kalau baca Quran yang tartil. Nah, kita nanyakan tartil itu apa sih? Ya tartil itu sesuai kaidah tajwid, makhrajnya benar, sifatul hurufnya benar, sifat-sifat yang ghairu lazimah kayak idgham, idhar, panjang, pendek dan yang lainnya juga benar. Makanya dikatakan definisi tartil itu apa? Ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqah. Itu kata para ulama. Dalam baca Al-Quran, tartil itu adalah mengeluarkan setiap huruf dalam Al-Quran sesuai makharijul hurufnya. Kalau halqiyah, kalau syafawiyah, kalau janbiyah, kalau nit'iyah, sesuailah dengan makharijul hurufnya. Tetapi tidak hanya sesuai dengan makharijul huruf pengeluarannya, dia juga punya sifat. Maka dikatakan wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqah. Hak hurufnya mau isti'la, istifal, hamas, jahar, terus kemudian sifat-sifat yang lainnya, takrir dan yang lainnya, itu harus disesuaikan. Begitupun mustahaknya, nun sukun ada izhar, idgham, iklab, ikhfa, mim sukun ada izhar, ada idgham, ada ikhfa, kemudian al ada izhar, ada idgham, kemudian mad dengan macam-macam. Maka ketika kita membaca Quran sesuai dengan kaidah tajwid, lolos tuh Pak di syarat yang pertama, yaitu sesuai dengan aturan Allah. Cuman kan kadang karena ngejer khatam, saya pokoknya Ramadan ini harus khatam 10 kali, luar biasa. Tapi pertanyaannya toyib tidak ini bacaannya. Sehingga analoginya gini para jamaah, kalau sedekah ini analogi. Biasanya di antara makanan favorit di bulan Ramadan itu kan gorengan ya Pak.
Nggak tahu kalau di sini. Jadi kalau orang Arab itu kalau buka nggak pakai kurma kurang lengkap, kalau kita buka nggak ada gorengannya tuh kurang gurih kayak gitu. Jadi gorengan ini menu wajib. Buktinya apa? Penjual gorengan itu melimpah kalau Ramadan, sama lontong kan gitu. Di orang Arab takjilnya pakai kurma, kita takjilnya pakai gorengan gitu. Nah, terus para jamaah, karena masyarakat ini jamaah masjid suka gorengan, saya mau sedekah gorengan. Kira-kira Pak, mending sedekah gorengan 10 nampan tapi gosong semua, atau sedekah gorengan 10 biji tapi enak? 10 biji tapi enak kan, syukur-syukur 10 nampan enak. Tapi kalau ngejar 10 nampan saking buru-burunya gosong semua, nanti siapa yang makan? Jadi nggak apa-apa 1 lembar, nggak apa-apa 2 lembar, yang penting tartil, daripada dapat 3 juz berantakan. Nah itu makna amal soleh harus thayyib. Itu yang diingetin Rasulullah, wahai umatku, udah nggak usah khawatir, bulan Ramadan ini penuh berkah. Yang walaupun kalian baca Qur'annya cuman selembar, tapi pahalanya bisa berlipat-lipat. Bukan berarti nyuruh kita beramal sedikit ya Pak, bukan. Cuman bisa banyak, alhamdulillah. Kalau nggak bisa banyak ya jangan maksain. Kan gitu. Jangan sampai kemudian gara-gara tarawih ngejar 20, terus kemudian sholatnya gaya orang pencak silat Pak. Cepet. Saya itu pernah ditanya tentang tarawih itu Ustaz, apa Ustaz, tarawih itu bagus mana sih kayak gitu? Apa bagus 20 atau bagus 8? Ini kan problem klasik kayak gitu. Ya saya jawab, Imam Suyuti itu beliau ahli hadis, al-hafidh, hafal hadis banyak berikut sanadnya, ahli hadis di masanya. Beliau mengatakan tidak ada satu hadis sahih pun yang menjelaskan berapa rakaat tarawih Rasulullah SAW. Enggak 8, enggak 20. Jadi kapan munculnya 8 sama 20 itu Pak? Di zaman Umar bin Khattab. Imamnya 2. 1 Ubay bin Ka'ab, 2 Tamim Ad-Dari. Di awal-awal, ini riwayatnya sahih, diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta. Di awal-awal tarawihnya 8 rakaat. Awal Umar mengumpulkan. Cuman serakaatnya hampir 100 ayat. Sehingga jangankan yang tua, yang muda aja berdirinya pakai tongkat saking capeknya berdiri. Serakaat 100 ayat, 2 rakaat 200 ayat, 8 rakaat 800 ayat, bacanya pelan lagi. Sehingga tarawih habis Isya, selesai menjelang sahur. Makanya disebut tarawih qiyamul Ramadan. Sebab apa? 2 rakaat aja udah pegel, istirahat dulu. Nanti sholat lagi, istirahat lagi. Banyak istirahat. Tapi ternyata begitu banyak istirahatnya, umat saat itu yang juga sebagiannya sahabat Rasul protes ke Umar. Umar, kita ini nggak kuat berdiri lama. Padahal kelasnya sahabat. Jadi nggak apa-apa Umar,
sampai kemudian menjelang subuh, tapi gerakannya dibanyakin. Akhirnya dirubah Pak, dari 8 menjadi 20, tapi durasinya sama. Sama itu maksudnya apa? Mulai tarawih sehabis isya, selesai menjelang sahur. Tidak ada yang dikurangi, cuman suratnya dipendekin biar banyak gerak. Sebab kalau berdiri terus atau duduk terus kan capek. Seperti itu. Kita ngaji aja Pak, saya tuh lumayan agak sensitif Pak. Kalau ngaji ini kayaknya kakinya udah rubah-rubah terus, pengen selesai berarti kan gitu. Udah pegel duduknya Pak, kayak gitu. Nggak nyaman, ya udah selesai aja. Dipaksain juga nggak konsentrasi. Jadi kalau kita duduk terus, berdiri terus kan capek, butuh gerak-gerak. Maka dibanyakin tuh geraknya. Sehingga tadinya 8 jadi 20. Tujuannya apa? Ya, biar tidak kelamaan berdiri. Maka lucunya ketika DKM mengatakan pokoknya harus 20 kayak gitu. Nah, terus diikuti 20 Pak. Cepet banget, udah cepet. Ada sebagian jamaah yang 8 rakaat mundur, ya tambah cepet. Kan gitu. Jadi 8 rakaat mundur. Nah, makanya kemudian sebenarnya sih mau 20, mau 8, bahkan kalau kemarin zaman pandemi itu 10 ya di Mekah itu. Mau 10, Pak. Mau 40, ya terserah saja tarawih ini. Tinggal disepakati aja dengan pengurus DKM-nya. Cuman usahakan bahwa pertimbangannya adalah kekhusyuan. Kalau 8, khusyuk nggak jamaahnya kalau panjang-panjang? Jangan-jangan Pak, karena perut kekenyangan 8 rakaat bacanya 1 lembar ditinggal ngantuk jamaah. Imam baca, jamaahnya tidur makmumnya di belakang. Karena nah, kalau gara-gara bacaan imamnya lama, terus kemudian ditinggal ngantuk jamaah, ya ganti, jangan 8, 20, tapi bacanya yang pendek-pendek seayat, Allahu Akbar, biar banyak gerak, jadi enggak ngantuk. Kan lama-lama kalau dengerin terus enak, ya enak pertama, lama-lama ngantuk Pak, seenak-enaknya gitu. Jadi pertimbangkan saja, mau 8, mau 20, yang penting toyib. Jangan sampai gara-gara 20 dikejar cepet 8 menit selesai, nggak logis itu. Itu Fatihahnya gimana? Saya tuh sambil sebenarnya ada ahli matematika enggak sih, kalau dibagi 20 dibagi 8 menit itu Fatihahnya berapa detikan itu. Nah, terus kemudian kalau Fatihahnya berapa detikan Pak ya? Fatihah itu hurufnya berapa? Jadi setiap kali ngucap huruf itu berapa per detik, itu kan seperti itu. Sehingga yang dikhawatirkan gitu, rusak bacaannya, rusak tumakninahnya, rusak jamaahnya. Enggak kok, udah standar syariah. Orang bilang standar syariah itu gampang, tapi pertanggungjawabannya sebutkan alasannya bahwa itu standar syariah. Kan gitu. Syariah ini kan bukan klaim. Enggak, sudah standar kok, sah itu. Ya sah itu di mana? Cek bacaannya. Kayak gitu sah tidak? Panjang pendeknya bener tidak? Oke, di Quran ada bacaan cepat namanya hadar. Standar tidak bacaan hadar itu? Seperti itu. Terus kemudian cek rukuknya sempurna tidak? Cek berjamaahnya, mutabaahnya ikut enggak? Jangan-jangan makmumnya masih berdiri, imamnya sudah i'tidal, kan rusak semuanya.
Ya saya juga bisa Pak mengklaim kalau saya ganteng kan, tapi belum tentu ganteng. Ngeklaim itu gampang kayak gitu. Saya ganteng, pokoknya semua di sini yang paling ganteng saya. Tapi kan buktinya mana kalau saya ganteng? Nah di situ. Jadi ada standarisasi. Maka kemudian ketika Rasul ngomong syahrun mubarak, bulan penuh berkah, ya nggak usah khawatir. Ini nanti nggak khatam merugi. Yang merugi itu khatam 10 kali tapi batal semua. Di situ. Nah, maka kemudian perhatikan toyibnya sebuah amal. Yang kedua, kalau amalnya sudah toyib, kalau pekerjaannya sudah baik sesuai syariat, perhatikan isi hati. Karena tidak sedikit amal soleh luar biasa rusak gara-gara salah nih. Islam ini kan tegak para jamaah karena 3 amal soleh. 1 amal solehnya ulama, 2 amal solehnya dermawan, 3 amal solehnya mujahid. Maka dengan peran ulama, orang awam ngerti mana halal, mana haram. Dengan peran ulama, orang awam tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram. Tahu mana yang batal, mana yang sah. Lewat ilmunya para ulama. Tetapi juga kan dakwah ini tidak akan kemudian berkembang kalau nggak ada hartanya. Makanya di Quran itu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Kita ngaji kayak gini ini kan Pak, juga peran dermawan. Ada makanan, ada lampu yang harus dibayar, ada bangunan yang harus dibangun, ada macam-macam lah. Jadi satu amal soleh itu butuh dermawan agar berjalan lancar. Kata orang tuh gini Pak, selogis apapun program, kalau nggak ada logistiknya itu jadi nggak logis. Seperti itu. Kata orang Pak, ayo kita adakan buka bersama. Uangnya dari mana? Nggak ada, ya nggak jadi buka bersamanya. Kan gitu. Nah, kita bangun masjid, uangnya dari mana? Nggak ada, nggak jadi pembangunannya. Maka ada peran dermawan dalam membangkitkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir kan ada peran mujahid yang di medan perang melawan orang kafir sampai mati syahid. Dialah yang kemudian membuat Islam tidak dihinakan di muka bumi. Punya izzah, punya kehormatan. Tapi 3 amal soleh ini dalam hadis sahih Muslim dari Abu Hurairah, gara-gara salah niat ujungnya bukan ke surga tapi ke neraka. Kalau amal soleh semulia itu saja bisa menghantarkan ke neraka gara-gara salah niat, apalagi cuman amal soleh biasa. Maka dalam amal soleh itu, kalau perbuatannya sudah luar biasa, perhatikan isi hatinya. Jangan sampai isi hati kita rusak walaupun amalnya baik. Nah, isi hati bagus, amal soleh sesuai syariah, itu disebut toyib. Kata Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Yang dalam hadis ini merupakan syarat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau kisahnya dibahas bisa sejam lagi nih Pak, tapi cukup saja kali ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.